Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Natasa, Prodi Ekonomi Syariah kelas A, NIM 20401096. Saya akan menjelaskan manajemen, strategik penghimpunan, dan pendistribusian zakat menuju optimalisasi peran zakat dalam ekonomi. Pada poin yang pertama itu A, fungsi manajemen lembaga zakat, yaitu 1. Perencanaan. Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan ke depan, dan bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Pengorganisasian, yaitu membagi pekerjaan yang telah ditetapkan kepada para anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi habis ke dalam unit-unit kerja. 3. Penggerakan. Penggerakan merupakan upaya manajer dalam menggerakkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. 4. Pengawasan. Pengawasan dan pengendalian dilakukan agar aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan meluruskan kesalahan. Kemudian pada poin yang kedua yaitu B, manajemen strategik penghimpunan zakat. Sebelumnya, pengertian manajemen dilansir dari bola.com Jakarta. Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian seperti menyusun, perencanaan, pembangunan organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Sedangkan fundraising atau penghimpunan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak, dan sedekah, serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan yang akan disalurkan dan didaya gunakan untuk mustahik. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi penghimpunan dana adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses mempengaruhi di sini yaitu meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, dan meraih. Adapun tujuan penghimpunan dana menurut jua ini adalah sebagai berikut. A. Menghimpun dana sebagai tujuan utama pengelolaan lembaga amil zakat. B. Menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. Untuk menambah jumlah donasi ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau muzaki, atau menambah jumlah donatur dan muzaki baru. C. Meningkatkan atau membangun citra lembaga. Dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga. D. Menghimpun relasi dan mendukung seseorang atau sekelompok orang yang punya kesan positif dan bersimpati terhadap sebuah organisasi zakat atau lembaga amil zakat, akan tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu atau donatur kepada lembaga tersebut karena ketidakmampuan mereka. E. Meningkatkan kepuasan donatur. Kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Berkenaan dengan persoalan bagaimana strategi seharusnya dibangun oleh lembaga zakat dalam upaya penghimpunan zakat, terdapat 4 tahapan strategi penghimpunan zakat, yaitu tahap pertama, menentukan segmen dan target muzaki, serta menetapkan positioning strategi terutama yang menyangkut keunggulan lembaga zakat. Tahap yang kedua meliputi 1. Penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan dari muzaki dan menyusun atau membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat. 2. Memilih pengurus-pengurus zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi. 3. Membangun sistem yang baik untuk mendukung terpenuhinya standar operasional dan menghindari penyimpangan dalam operasional. 4. Mengadakan pelatihan-pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang tata cara menghimpun zakat. Tahap ketiga, membangun sistem komunikasi dengan penekanan pada 1. Pembangunan database kategori muzaki. 2. Membangun sistem komunikasi yang permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui secara utuh apa yang dilakukan oleh lembaga zakat. 3. Memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien seperti buletin zakat. 4. Melakukan komunikasi yang teratur secara tepat seperti komunikasi mingguan dan bulanan. 5. Melakukan kerjasama dengan media-media massa baik lokal maupun nasional. Tahap yang keempat meliputi tahapan actuating, yaitu tahap menyusun dan melakukan pelayanan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzaki utama sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang
yang tepat dalam berbagai bentuk sesuai seperti pembayaran via ATM atau layanan jemput zakat dan bentuk-bentuk layanan zakat yang lain. Kemudian pada poin yang ketiga yaitu C, manajemen distribusi zakat. Distribusi zakat dibedakan antara distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Distribusi konsumtif untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan jangka pendek, sedangkan distribusi produktif untuk kepentingan jangka panjang agar mustahik tidak selamanya menjadi mustahik, tetapi taraf ekonominya meningkat bahkan bisa menjadi muzaki. Dengan demikian, distribusi konsumtif dan produktif adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Dua sisi distribusi zakat, konsumtif dan produktif. Dalam distribusi konsumtif dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu A. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat diberikan apa adanya kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. B. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu penyaluran konsumtif yang ada unsur kreativitas lembaga amil zakat dalam penyaluran konsumtif. Sedangkan dalam pendistribusian zakat produktif di sini dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian, yaitu antara lain distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu distribusi yang mengandalkan kebiasaan yang telah dilakukan turun-temurun tanpa ada proses kreativitas dari lembaga amil zakat. B. Distribusi bersifat produktif kreatif, yaitu distribusi produktif hasil kreativitas baru lembaga amil zakat dengan tidak meninggalkan aturan-aturan dalam pengelolaan zakat. Kemudian pada poin yang keempat yaitu D. Investasi dana zakat. A. Bila mustahik yang menginvestasikan dana zakat. Melansir dari NU Online, mustahik adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang berhak menerima zakat. Para mustahik sendiri dibagi menjadi 8 golongan asnaf. Di antaranya fakir, miskin, panitia zakat, mu'alaf, budak, orang yang tidak sanggup membayar hutang, pejuang Islam, dan Ibnu Sabil. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang mustahik dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mustahik menerima dana zakat tersebut, karena ketika dana zakat itu mereka terimakan otomatis akan menjadi milik sepenuhnya. Investasi dana zakat yang dilakukan mustahik ini juga sejalan dengan zakat produktif yang bertujuan agar kaum fakir miskin dalam jangka panjang tidak lagi membutuhkan zakat. B. Bila muzaki yang menginvestasikan dana zakatnya. Dilansir dari merdeka.com, muzaki adalah seorang maupun lembaga yang dikenai kewajiban membayar kewajiban zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Mengutip liputan6.com dari Latsgis, muzaki adalah seseorang yang terkena kewajiban membayar zakat yang harus memenuhi kriteria berikut: 1. Beragama Islam, 2. Merdeka, 3. Dimiliki secara sempurna, 4. Mencapai nisab, 5. Telah haul. Memperbolehkan jika muzaki menjadikan harta yang sudah disisihkan sebagai zakat kemudian diinvestasikan atas nama mustahik, maka hal ini kasusnya sama dengan jika investasi dilakukan oleh petugas zakat dengan syarat si mustahik diberitahu dan si muzaki memfungsikan dirinya hanya sebagai pengawas agar harta itu tidak disalahgunakan oleh mustahik. Jika suatu saat mustahik meminta untuk menarik dana investasi tersebut karena alasan untuk digunakan dalam kebutuhan yang sangat mendesak, maka harus diperbolehkan. C. Bila petugas zakat atau amil yang menginvestasikan dana zakat. Ada sejumlah syarat yang harus dimiliki oleh orang atau badan untuk menjadi amil. Syarat itu antara lain adil, jujur, dan amanah. Amil juga harus mengetahui hukum dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan zakat. Amil juga dituntut memiliki kemampuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Amil harus memiliki keterampilan teknis atau pengetahuan tentang pengorganisasian zakat. Amil zakat dapat menginvestasikan dana zakatnya dengan syarat setelah para mustahik yang membutuhkan sudah menerima zakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana amil zakat harus sangat berhati-hati dalam menginvestasikan dana zakat. Investasi dana zakat dilakukan setelah amil mempunyai perhitungan matang pada usaha atau industri yang menjadi objek investasi. Jadi dalam hal ini amil hanya berlaku sebagai koordinator dan wakil para mustahik saja.